Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jawad Al-Ghifari, NPM 257840411 dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan pertama, algoritma dan pemrograman. Pengertian algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Karakteristik algoritma adalah memiliki input, menghasilkan output, langkah jelas, efektif, dan efisien. Pengertian pemrograman adalah proses menerjemah algoritma ke dalam bahasa komputer. Flowchart digunakan untuk menggambar alur logika penyelesaian masalah secara visual. Bahasa pemrograman C++ banyak digunakan dalam pembelajaran algoritma karena mudah dipahami dan fleksibel. Struktur dasar program C++: pagar include usestring. Yang kedua, using namespace std in main code hello return dan itu. Percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan dengan if, if-else, dan switch. Perulangan digunakan menjalankan instruksi berulang menggunakan for, while, dan do while. Kesimpulan adalah algoritma dan pemrograman merupakan dasar penting dalam teknologi rekayasa elektronika. Di sini ada sebuah studi kasus. Yang pertama adalah sebelum sistem keamanan aktif, microcontroller harus melakukan pengecekan mandiri self-test. Yang kedua, sebuah lengan robot di pabrik memilah barang. Jika berat barang lebih dari 500 gram, barang masuk ke keranjang A. Jika kurang dari itu, masuk ke keranjang B. Yang ketiga, sistem harus terus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overheat. Baik, di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol dalam flowchart. Flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut dengan connecting line. Yang kedua, on page reference, simbol untuk keluar atau masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Simbol yang ketiga, off page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Terminator, simbol yang keempat, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Simbol yang kelima adalah simbol proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Simbol yang keenam adalah decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Simbol yang ketujuh adalah input-output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Simbol yang kedelapan adalah manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol yang kesembilan adalah dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Simbol yang kesembilan adalah predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian sub program atau prosedur. Simbol yang ke-10 adalah display, simbol untuk menyatakan peralatan output yang digunakan. Simbol selanjutnya preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Di sini contoh flowchart dari studi kasus yang ketiga tersebut.
Yang pertama, self-test sistem keamanan. Saya akan menjelaskan. Dari yang pertama, start, mulai. Selanjutnya, langkahnya adalah masukkan pin input atau output yang akan dimaksudkan. Selanjutnya, cek ping sensor. Selanjutnya, buzzer akan berbunyi selama beberapa detik. Selanjutnya, LCD akan tampil, maka sistem akan aktif. Selanjutnya, program sesuai berjalan dengan lancar. Selesai. Flowchart yang kedua, robot pemilah barang. Yang pertama, saya akan jelaskan start. Langkah selanjutnya adalah baca sensor load cell. Maka dia akan keluar berat 500 gram kurang atau lebih. Berat kurang dari 500 gram, ya, servo ke kiri ke keranjang A. Berat lebih dari 500 gram, tidak, servo ke kanan ke keranjang B. Dan selanjutnya, tampilkan berat di monitor LCD. Maka sistem akan selesai. Flowchart yang ketiga, monitoring suhu layar. Saya akan menjelaskan dari mulai sistem akan menyala. Yang kedua, baca sensor suhu misalnya akan keluar suhu kurang lebih 35 derajat. Jika iya, aktifkan relay kipas pendingin. Jika tidak, matikan relay kipas pendingin. Maka dia akan keluar loading selama 5 second. Jika iya, selesai. Jika tidak, baca sensor suhu dulu. Jika ya, selesai. Sekian dari presentasi tugas pertemuan pertama. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wa taufiq bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.